Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengepres kain vislin yang benar. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita harus teliti kain bagian dalam mana dan kain bagian luar mana, ya. Nah, di sini kain yang kita garis ini kain bagian dalam ya. Sebelum kita press, jangan lupa kita setrika dulu agar kainnya lebih halus dan rapi. Nah, setelah kita setrika seperti ini, langkah selanjutnya siapkan kain vislin. Nah, di sini kita ambil salah satu ya. Dan yang ini untuk badan sebelah kanan ya teman-teman. Nah, untuk cara meletakkannya kira-kira seperti ini teman-teman. Pada bagian yang saya tunjuk ini, untuk cara meletakkannya kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita letakkan seperti ini, langkah selanjutnya kita press. Dan jangan lupa kita tutup pakai koran, lalu kita press. Nah, sementara kita tekan dulu kira-kira seperti ini ya, agar kain vislinnya tidak bergeser-geser. Nah, kalau udah lengket seperti ini, langkah selanjutnya kita setrika ulang. Nah, di sini kita setrika sampai benar-benar lengket ya. Nah, sampai bintik-bintik kira-kira seperti ini teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menyetrika kain vislin ini volume setrikanya ini jangan terlalu panas ya. Nah, kalau terlalu panas, kain vislinnya rusak. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita kecilin dulu ya volumenya ya. Nah, kita press sampai bintik-bintik kira-kira seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya di sini kita akan mengepres pada bagian pundak. Nah, siapkan potongannya. Nah, kita letakkan di sini teman-teman. Kemudian kita setrika. Oke, kita langsung saja ya. Setelah kita press seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan mengepres pada bagian bawah. Nah, pada bagian lipatannya ini ya. Oke, langsung saja kita tutup pakai kain vislin, lalu jangan lupa kita tutup pakai koran, lalu kita setrika. Nah, setelah kita press seperti ini, ya, langkah selanjutnya jangan lupa pada bagian lipatan ini kita lipat mengikuti garis yang saya tunjuk ini teman-teman. Nah, kita lipat, ya, kita lipat mengikuti garis yang ini, seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita setrika. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan mengepres badan 8. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengepres pada bagian pundak. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita letakkan vislinnya kira-kira seperti ini. Kalau udah rapi seperti ini, kita tutup pakai koran. Jangan lupa kita tekan-tekan dulu ya. Nah, kalau udah lengket seperti ini, baru kita geser-geser. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk kain tampak dalam ya. Jangan lupa kain tampak dalam kita letakkan di atas kira-kira seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini kita press dua-duanya ya, kita aduk. Kemudian langkah selanjutnya, letakkan potongan kain vislin kita letakkan kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah rapi seperti ini, maka selanjutnya kita press. Dan jangan lupa kita tutup pakai koran dulu, lalu kita tekan-tekan dulu. Sementara kita tekan-tekan dulu ya. Kemudian, kalau udah matang seperti ini, langkah selanjutnya pada bagian yang saya tunjuk ini, jangan lupa kita press lagi ya. Nah, kita letakkan potongan vislin ini, lalu kita press. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk lapisan badan depan. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengepres lapisan di badan sebelahnya ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan mengepres pada bagian lipatan lengan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita press juga ya agar lebih halus. Kita
kita press pada bagian lipatan yang saya tunjuk ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah pas seperti ini, jangan lupa kita tutup pakai koran. Kira-kira seperti ini, lalu kita tekan-tekan dulu ya. Ini saya menggunakan staflek yang kaku ya untuk kantong atas. Ini bagian lem yang menempel, ini bagian yang tidak. Kita tempelkan di sini. Kita tempelkan sini untuk menyesuaikan ukuran yang ada pada jas. Begini, ini ratakan dengan garis ya. Sini ya. Lalu di bagian sini juga sama, kita ratakan kembali. Ini kita sesuaikan dengan gambar pada jas. Lalu kita tempel di kain yang lain untuk kantongnya. Begini teman-teman. Kita gosok tempel. Lalu ini kita lipat untuk mempermudah nanti setelah penjahitan. Setelah jahitnya itu mudah, nanti lipatnya kita bantu gosok dulu di sini. Oke. Lalu lipat kembali. Nah, di lipatan ini kita jangan gosok sebelah sini ya. Kita gosok di bagian sini. Yang kita gosok di bagian sini karena ini di bagian dalamnya. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ini untuk alatnya, ini untuk furingnya. Nah, sini kita akan bobok bagian depan dulu, lalu ke bawah sini. Oke. Lanjut ke mesin jahit lagi. Caranya hampir sama dengan bobok pada batik. Perhatikan, awalnya kita sudah membentuk ini ya, tadi ya, sesuai dengan mal ini. Lalu yang bagian sini, ujung staflek di sini dan di sini kita kasih tanda di luarnya sini untuk mengetahui batas jahitnya. Nah, itu ya. Oke. Setelah itu lalu kita tempelkan batas kapur ini ke batas garis yang di bawah sini. Kita tempelkan sesuai dengan ininya. Oke. Ratakan dengan garis, lalu kita jahit. Perhatikan di bagian belakang, jahitan ini tidak kena pada dobelan trikot ya, tidak kena pada dobelan trikot. Lalu setelah itu saya mau buat agar jahitan di sini tidak nampak. Ini staflek, kita angkat, kita lipat. Harusnya kan dia melipat ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita ke belakangkan begini, lalu kita jahit bagian sininya. Sini juga kita jahit. Lalu kita gunting di sini. Kita sudutkan ke bawah. Ini juga sama, kita gunting. Lalu kita pepetkan ke pojokan sini. Atau kalau mungkin menurut teman-teman model seperti ini sulit, teman-teman bisa tiru di cara jahit kantong bobok batik, ada di video di channel saya ya. Scroll saja ke bawah, ada kantong bobok batik. Seperti ini teman-teman.
kita bantu gosok dulu sebelah sininya. Setelah seperti ini, kita gosok ini ke arah sini, kita balikkan. Dalam channel kami terdapat dua alternatif untuk cara bobok ini ya. Dua alternatif. Alternatif yang pertama, videonya silahkan teman-teman simak di playlist batik, ada cara bobok batik. Silahkan cari, ada di situ ya. Atau yang seperti ini. Lalu kita balikkan begini. Lalu kita jahit kembali dari bagian dalam di posisi jahitan awal atau jahitan dasar. Lalu kita jahit untuk furingnya begini teman-teman. Kita jahit di atasnya, posisinya di sini ya, yang kita jahit di sini 1 cm lebih atas dari jahitan awal. Oke, lalu kita bobok, kita gunting di sini. Kita gunting, perhatikan. Kita gunting di bagian sini ya. Nah ini lemahnya, kalau misalkan trikot ini tidak dibolongin, saya pribadi agak kesulitan untuk menggunting ini. Ya mungkin teman-teman bisa coba lah. Saya lebih suka yang dibolongin untuk trikotnya. Lalu di bagian furing kita kasih setikan. Agak lebih kuat. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu ini pun sama, kita masukkan. Oke. Bagaimana cara merapikannya? Oke, kita jahit di bagian sini dulu. Ini kita ratakan, sesuaikan ukuran kantongnya ya. Kalau kantongnya saya nggak pernah dalam-dalam, nggak pernah besar-besar, jelek kalau besar-besar malah.
kecil aja lebih imut, lebih manis ya. Oke, lalu kita jahit dulu kantongnya. Bagaimana untuk proses finishing ini? Kita menggunakan jarum tangan, kita rapikan dengan jarum tangan, kita gosok-gosok dulu, baru kita proses finishing untuk kantong. Untuk bagian sini, agar ini diam, boleh teman-teman som di sini disilang, som silang ya, boleh keliling, atau dikasih trikot langsung plok nempel di sini ya, silahkan aja. Saya lebih suka pakai som, silang. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Longgar-longgar aja buat pegangan supaya nggak geser-geser. Toh kantong jas ini kayaknya enggak ya orang masukin ATM atau masukin uang, enggak kayaknya. Setahu saya enggak, membuat variasi saja gitu. Cukup ya, di bawahnya aja nggak apa-apa. Sekarang kita nutup bagian depan. Nah ini perhatikan saja ya caranya ya. Pokoknya di bagian sini teman-teman kreasikan seperti apa, silahkan saja, yang penting jahitannya oke, buat ala teman-teman sendiri ya. Atau kantong boboknya boleh dengan cara seperti kantong batik yang dijahit di bagian dalam sini ya. Ini kan biar bersih saya di sininya. Bagian sudut sini kita kasih kekuatan sedikit, jadi kita agak sedikit banyakin si benangnya. Lalu lanjutkan ke sisi sebelahnya ya.
Kali ini kita akan membuat kantong jas teman-teman ya. Yang pertama-tama kita siapkan adalah seperti ini kain lacisnya, dan setelah itu kita buat kantongnya seperti ini penutupnya teman-teman ya. Baik, setelah itu kita ukur. Saya pakai ini ukuran 14 teman-teman ya. 14 untuk bagian penutup kantongnya 14, dan kita buat kantongnya 14 cm teman-teman ya. Setelah itu kita sudah garis seperti ini, garis sekitar 1 cm saja teman-teman ya. Setelah itu kita jahit bagian tengahnya ini teman-teman. Oke, kita ambil bagian tengah, kita sudah garis teman-teman ya. Dari kupnya ini saya ambil 2,5 cm teman-teman ya. Saya ambil 2,5 cm. Setelah itu langsung saja kita jahit, kita mulai dari ujung teman-teman. Setiap ujung itu kita matikan. Ini kita pakai cara yang pecah teman-teman ya, kantong pecah. Kita setrika. Oke, kita gunting bagian atasnya teman-teman ya. Bagian tengahnya kita gunting seperti ini, dan tengahnya juga kita gunting teman-teman. Kita balik dulu. Usahakan bagian ujungnya ini teman-teman ya. Sampai di sini kita setiap ujung kita gunting teman-teman. Jangan sampai kena yang punya benangnya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan setelah itu kita pecah dulu dengan setrika teman-teman ya. Kita pecah. Oke, baik teman-teman, ini kita sudah pecah dengan setrika teman-teman ya. Kita sudah pecah dengan setrika. Bisa juga pakai jari teman-teman ya, atau pakai jari seperti ini bisa juga, tapi kurang rapi. Jadi saya pakai setrika. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Untuk bagian pinggirnya kita gunting sedikit teman-teman ya. Setelah itu kita lipat. Kita lipat teman-teman. Tapi lipatnya itu setengah dari ukuran yang kita sudah garis tadi. Kita jahit longgar teman-teman ya. Setelah itu kita putar, kita ambil bagian sebelahnya lagi. Untuk ukurannya sama dengan yang tadi teman-teman ya. Untuk bagian pinggirannya kita stick langsung saja atau stick mati saja teman-teman.
Oke, setelah itu seperti ini teman-teman. Stik longgarnya kita buka saja. Setelah kita buka, kita ambil penutup sakunya teman-teman. Kita ambil, kita kasih sekitar 5 cm saja teman-teman lebarnya ya. Kita ambil lebarnya 5 cm. Setelah itu kita pasang. Kita atasnya kita stik longgar saja dulu. Oke, setelah itu kita ambil kantongannya teman-teman ya. Kantongan seperti ini, kain kantongan, kita langsung jahit seperti ini. Sebelahnya juga teman-teman ya. Oke, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman ya, kantongannya seperti ini. Oke teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya cara pembuatan saku jas bagian bawah. Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan di komen teman-temannya. Jika video ini bermanfaat, silakan di share kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebelah sini ya. Ini yang sebelah sini. Nah, kita satukan seperti ini teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan jarum pentul untuk agar diam. Nanti ini kita jahit. Boleh menggunakan jarum pentul ya. Kita jahitnya samakan. Kalau misalkan yang sebelah kanan itu dari atas, yang sebelah kiri juga usahakan dari atas, agar sisi gesernya itu sama. Atau tarikan dari gigi mesin tersebut itu sama, jadi ada ngerut atau enggaknya itu sama ya. Yang pertama di bagian bawah kita kasih jarum pentul. Lalu ke sisi yang sebelahnya. Ini juga sama, yang bawah kita ratakan. Sampai sini kita ratakan. Lalu di bagian atas turun 3 cm sebagai tanda ini. Dari sini 7,5 cm. Saya biasa jahitnya itu bagian badan yang di atas. Langsung kita jahit dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang penting kiri kanan itu caranya sama ya.
Ayo kita jahit. Jika teman-teman kesulitan menggunakan jarum pentul, boleh ini dijelujur dulu ya. Ini ya, kita jahit ikutin garis nyampe sini, agak ke bawah dikit yang di ujung. Udah stop sampai sebatas furing ini saja. Oke, lalu kita gunting ratakan di bagian sini. Kira-kira jarak guntingannya ini dari jahitan itu setengah senti saja. Setelah itu kita stick bagian untuk di bagian atas. Yang kita stick adalah di bagian badan. Ya. Ketika sampai di sini, yang coakan tadi, yang coakan ini, nih, coakan ini, berbalik sticknya itu ke bagian blackshare ya. Nah, coakan di sini adanya nih, coakan. Kita pindah yang tadinya di stick di bagian badan, kita pindah ke bagian blackshare. Gini teman-teman, nampak ya, yang tadinya yang di stick itu di bagian badan begini, ini, lalu di bagian coakan tadi itu pindah ke blackshare stikannya ya, dan di bagian dalamnya gini ya. Oke, lanjutkan ke sisi yang sebelahnya. Terus naik ke sebelah sini, itu naik sekitar 1 cm. Di sini juga masih jarak 1 cm sampai sini 1 cm ya. Lalu kita balik ya.
Ini adalah cara menjahit jas. Setelah sampai bagian garis ini yang sudah kita garis tadi teman-teman, kita kasih paten jahitnya di sini. Kita patenkan. Terus sampai bagian bawah sini kita kasih longgar. Dilonggarkan saja jahitannya. Karena sebentar kita buka. Oke, setelah kita jahit seperti ini, kita gunting batasnya. Sebentar ini kita buka teman-temannya. Kalau sudah jadi kita buka untuk belahannya. Setelah itu, yang bagian atas ini kita gunting pas di ujung jahitan. Seperti ini teman-teman. Seperti ini kita sudah gunting pas di ujung jahitan. Setelah itu, yang bagian atas ini kita lipat. Lipatnya satu sepatu teman-teman, seperti ini. Setelah selesai, kita ciplak garisnya bagian bawah. Setelah itu, kita ambil untuk lapisannya. Lapisannya juga ini kita sudah garis teman-teman. Nah, kalau untuk jahitan lapisannya, ini adalah garis pokoknya, yang ini adalah garis pokok. Jadi kita ambil jahitan nanti bagian sini teman-teman, sekitar 2 cm dari sini. Setelah itu sampainya batas pinggang saja teman-teman. Karena kenapa? Sebentar setelah kita jahit dan kita balik, itu harus lebih dari 2 cm supaya badan belakang yang bagian bahu tidak tertarik. Jahitnya harus paten teman-teman. Oh ya, sorry, yang kemarin kita belum beri tanda. Yang kemarin kita belum beri tanda bagian lapisannya, jadi kita beri tanda. Karena batas jahitannya juga sebentar sampai di sini teman-teman. Oke, jadi kita sudah beri tanda. Kita matikan. Oke, seperti ini. Untuk lapisannya kita ndak usah digunting bagian sininya seperti badannya tadi. Seperti ini teman-teman, kita gunting. Untuk lapisannya kita ndak usah gunting. Oke teman-teman, sudah itu kita setrika dulu. Kita setrika dulu bahannya. Cara setrikanya itu kita pecah ini teman-teman. Yang ini kita pecah. Untuk bagian bawahnya, untuk bagian belahannya, ini kita tidak pecah. Kalau dipecah seperti ini, tapi kita tidak pecah. Kita geser ke kanan saja. Kita setrika bagian sininya. Oke, ikuti terus teman-teman. Saya setrika dulu. Jadi setrikanya itu seperti ini teman-teman. Kita pecah. Kita kasih dingin.
dan kita lipat sesuai yang sudah kita garis tadi. Agak berasap teman-teman karena setrikanya panas. Oke, setelah itu ini sudah selesai. Kita ambil bagian lapisannya. Nah, cara setrika bagian lapisan itu kita langsung belah saja, tapi cara baliknya itu sebelah kanan juga teman-teman. Tapi yang bagian sini, yang bagian atas ini kita lebihkan dari 2 cm tadi. Jadi cara jahitnya begini, cara setrikanya begini teman-teman. Untuk bagian lapisan tidak usah kita belah dulu karena sebentar kita pasang. Oke, setelah kita setrika kita pasang teman-teman. Oke, ini tadi batas yang kita sudah jahit tadi, batasnya sampai sini teman-teman. Tolong diperhatikan, ini batas jahitannya tadi sini. Terus kita ambil juga bagian lapisannya, batasnya tadi. Seperti ini batasnya. Setelah kita dapat batasnya seperti ini teman-teman, batasnya ini. Jadi batasnya ini kita satukan dengan batas ini. Cara jahitnya itu begini teman-teman. Perhatikan teman-temannya. Pas bagian batas kain sama lapisan itu harus bedanya sekitar 1 mil atau setengah senti dari batasnya. Dikasih naik sedikit teman-teman. Lapisan agak naik sedikit dari batasannya. Setelah itu jahitnya pas jahit benang ini teman-teman, kasih tembus bagian dalamnya ini. Saya jahit teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini batas kain sama bahannya itu agak di atas sedikit bahan. Terus cara jahitnya itu perhatikan teman-teman, pas di pinggir yang jahitan tapi tidak tembus ke dalam teman-teman. Dia tidak tembus ke dalam, dia hanya tembus bagian belahannya saja. Dia tembus bagian belahannya saja. Seperti ini, tembusnya di sini. Dia tidak tembus di belakang kain. Baik. Setelah itu teman-teman, bagian belahannya kita lipat saja. Perhatikan teman-teman, bagian ini, lapisan ini kita satukan bagian sini. Yang satu, bukan yang ini teman-teman. Yang satu, kita satukan. Sama panjang, sama lebar. Sampai terus ke bawah. Nah, bagian bawah sini kita buka dulu jahitannya. Setelah itu yang sebelahnya kita lipat seperti ini.
kita lipat ke dalam seperti ini. Untuk bagian lapisan kita lipat juga. Seperti ini teman-teman. Maaf teman-teman, video ini tidak ada yang saya potong atau tidak ada saya edit, supaya teman-teman lebih jelas lihatnya, lebih penjelasannya lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Diperhatikan. Pas sampai bagian ujung bawah, ujung lipatan bawah, itu jaraknya sekitar kurang lebih 1 cm teman-teman. Ini. Jadi lipatannya ini nanti. Jadi video ini tidak ada yang saya potong teman-teman, supaya tidak ada yang saya lewati, supaya lebih jelas lagi, penjelasannya lebih bagus, lebih akurat. Jadi tidak ada yang saya potong teman-temannya. Untuk sebelahnya, yang tadi ini kan sudah, setelah kita belah tadi, jadi yang bagian sebelah kanan yang kita jahit dulu tanpa dilipat, dilipat seperti ini, ya kan? Setelah itu yang bagian untuk penutupnya, penutup belahannya, ini adalah bagian belakang, bagian dalam. Ini adalah yang menutup. Yang sebelah ini adalah yang menutup. Bagian batasannya tadi seperti ini di sini, kan? Ini belahannya di sini tadi. Kita ambil ukuran di sini teman-teman. Ini batas dalamnya. Jadi kita ambil batas dalamnya, kita beri patok. Dia pas di sini, pas dalamnya. Ini adalah batas dalamnya teman-teman. Setelah itu kita garis. Bagi yang mau garis silakan digaris. Kita garis. Bagian dalam juga kita garis. Nah, setelah itu kita ambil bagiannya sini, batasnya. Terus kita beri tanda juga batasnya sini teman-teman. Ini garisnya, batasnya. Terus batasnya sampai ke bawah. Perhatikan teman-teman, ini batasnya. Oke. Setelah itu teman-teman, kita gunting pas bagian batas ini. Kita lebihkan sedikit. Guntingnya itu pas. Nah, setelah kita gunting teman-teman, setelah kita gunting, ini ada garis di sini. Kita ambil juga garisnya bagian dalam teman-teman. Jadi cara beli tanda saja seperti ini. Setelah itu kita ambil penggaris. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi batasnya pas di sini, garis. Setelah itu bagian sininya kita gunting saja. Untuk menjahit seperti belahan jas seperti ini, cara itu banyak teman-teman. Cara teman-teman yang senior itu banyak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi saya ambil dengan cara saya. Ini adalah cara saya sendiri teman-teman. Mudah-mudahan cara saya ini dipahami dan dimengerti sama teman-teman yang lain. Setelah kita garis bagian luar lapisan, kita garis juga bagian dalam seperti ini kan. Nah, setelah itu ini adalah batasnya tadi teman-teman yang kita sudah beri tanda. Pas ujung jahitan ini, ujung guntingan tadi ini, kita kasih kena pas di ujung garis ini. Nah, setelah itu seperti ini teman-teman. Kita jahitnya pas di ujung yang guntingan tadi
sama batasan kapur tadi. Setelah itu kita balik seperti ini. Dan ikuti terus teman-teman ya pembuatan jas ini sampai selesai, dan saya akan buat videonya. Untuk kali ini saya buat videonya cara menjahit bagian belakang jas. Setelah ini saya akan membuat badan depan jas yang pakai kantong atas sama kantong bawah. Setelah itu guntingan tadi, yang guntingan tadi ini kita kasih masuk dalam. Kita lipat ke dalam. Sesuai garis tadi yang kita garis, kita ikuti garisnya supaya tidak panjang sebelah. Setelah itu kita jahit. Oke teman-teman, setelah kita jahit seperti ini, tembusnya bagian dalam, tapi tidak ke badannya, tidak tembus di badan, cuma bagian belahannya saja yang tembus. Oke. Setelah itu, yang kita sudah jahit tadi, yang kita sudah beri tanda tadi seperti ini, nih kita lipat. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, kita sudah jahit bagian dalam. Cara lipatnya itu kita tinggal lipat saja seperti ini. Ini cara yang paling simpel dan paling cepat, juga rapi teman-teman. Jadi batas lipatannya sampai sini. Setelah itu kita langsung jahit saja. Jadi cara jahitnya itu teman-teman, bagian bawah kita tarik sedikit, bagian atas kita tahan. Untuk jahit seperti ini teman-teman, banyak orang yang belum mengerti, belum paham seperti ini. Bahkan untuk cara jahit bagian belahan ini banyak yang belum mengerti teman-teman. Kita runcingkan pakai gunting. Setelah itu kita jahit sementara. Cara jahitnya kita kasih longgar dulu bagian bawahnya sini teman-teman. Terus bagian satu juga kita kasih longgar. Kita lupa tadi kasih longgar. Sudah seperti ini teman-teman, kita sudah bertanda longgarnya seperti ini. Setelah itu kita jahit bagian belahannya, kita naik bagian atas. Seperti ini teman-teman.
di awal tadi saya sudah sampaikan, untuk bagian atasnya itu bagian bahu seperti di sini, seperti tidak tertarik, kita kasih lebih atau kita beri tanda seperti ini, kasih belahan. Setelah itu kita kancing dia. Cara kancingnya itu teman-teman, dari sini kita urut, jangan sampai dia tertarik. Setelah itu kita longgarkan sekitar kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita kancing dia. Kancingnya itu untuk jahit sementara, kita longgarkan jahitnya. Oke teman-teman, maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Inilah hasil belahan jas untuk bagian belakang, seperti ini. Inilah hasilnya teman-teman, jas bagian belakang. Oke teman-teman, ini kita belum setrika, karena untuk bagian setrika sebentar kalau sudah selesai. Seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Setelah ini saya buat untuk badan depannya. Untuk yang badan depan, yang pakai kantong atas sama kantong tutup bawah. Oke teman-teman, ikuti terus video ini, ikuti terus channel ini untuk pembuatan jas-jas, untuk penjahitan jas. Oke, cukup sekian. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like silahkan di like. Jumpa lagi dengan video saya, pembuatan cara membuat atau cara menjahit badan jas yang bagian depan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita satukan badan depan dengan badan belakang. Gini ya. Kita jahit bagian badannya dulu, kiri dan kanan. Lanjut ke jahit lagi. Lalu kita gosok pecah kembali. Gosok pecah di bagian badan itu harus benar-benar
mati ya, harus benar-benar mantap. Jangan asal-asalan. Ini teman-teman, setelah ini kita jahit bagian samping furingnya antara anak jas dengan badan belakang. Yang furingnya kita jahit, yang sebelah sini juga kita jahit. Setelah bagian samping ini kita jahit antara anak jas dengan furing badan belakang, lalu kita gosok kembali. Setelah itu kita ikuti di bagian pundak, badan dengan badan, furing dengan furing ya. Oke, lanjut, simak sampai selesai. Dalam video ini kita akan menggunakan som dalam semua ya. Ada teman-teman yang menggunakan cara ini, dijahit dulu di bagian sini, dijahit ujungnya, lalu disom di bagian ujung-ujungnya saja, tepi-tepi di sini, di sini. Kalau saya boleh, silahkan kalian menggunakan itu. Dalam video ini saya menggunakan som tangan semua ya.
video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasang tangan untuk jas ya. Nah, ini tangannya udah jadi. Nah, sebelum kita pasang furingnya, ini kan masih lebihnya lebih gede banget ya, ada 2 sentian ya. Nah, kita akan potong sebesar 1 senti ya, agar lebihnya hanya 1 senti. Nah, ini pegang antara kain utama dan furing, pegang bareng pas banget ya, seperti ini tuh ya. Nah, caranya seperti ini tuh. Terpisah ya. Pertama yang akan kita kerut, cara ngerutnya gimana? Saat jahit di bagian belakang sepatu ini, nih ya, belakang sepatu ini, belakangnya, ini ditahan dengan jari ya. Ini ditahan dengan jari seperti ini tuh. Mungkin kawan-kawan bisa kelihatan ya. Pokoknya di belakang sepatunya tahan dengan jari ya. Nah, sebatas dari sini sampai ke jahitan yang panjang ya, jahitan belakang ya. Ini lepasin aja, di sini dikerut, terus di sini lepas lagi ya, seperti itu ya. Biarin dulu. Nah, baru mulai. Tahan ya di belakangnya nih ya tuh. Nah, ya tuh. Oke, ini furingnya udah kita kerut. Nah, furingnya selanjutnya kita masukin ke dalam biar nggak kejahit ya. Lalu kita kerut ini dari sini mulai ngerutnya sampai ke jahitan ini ya, yang gede ya, yang belakang ya. Oke, kita mulai. Biasa dulu. Nah, baru ditahan ya. Tuh, sekarang mulai ditahan. Jahitnya selebar satu sepatu aja ya. Nah, ini baru satu. Kita coba sekali lagi ya. Nanti bisa diatur kok. Nah, ini terus lagi. Oke, nah sekarang kita akan cek ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, ini setelah dikerut seperti ini kalau posisi yang pendek di sini itu sebelah kanan ya, berarti yang akan kita pasang di sini ya. Oke. Ini kita balik dulu. Nah, ini titik ketiaknya. Nah, nanti yang pendek ini nempel di titik ketiak ini ya, nggak dimajuin ya. Nah, ini kita pegang titik ketiaknya, titik ketiak badan, titik ketiak lengannya, kita satuin. Nah, ini disatuin seperti ini. Tuh.
Oke. Lalu lanjut jahit ya. Nah, harusnya untuk masang tangan jas itu ada alatnya ya, kayak obeng, tapi ujungnya ditajemin ya, dilancipin ya. Tapi nggak ada, karena udah tahu kemana alatnya. Biasanya bikin dari obeng, terus ujungnya dilancipin ya, biar bisa buat nekanin itu. Tapi nggak ada, jadi pakai gunting kecil juga bisa ya. Seperti ini caranya nih. Nah, ini harus benar-benar sama ya. Nah, cari enaknya dulu, jangan ada yang maksa kesana kesini. Jadi harus benar-benar sama. Nah, udah sama, tekan dengan gunting ya, biar nggak kegeser oleh sepatu ini ya, jahit ya. Jadi pelan-pelan aja sampai ke ujung ya. Ini udah ada kerutannya, jangan sampai kedorong oleh sepatu ya, ditekan. Nah, ini dikasih kendor ya sedikit ya. Tuh. Jadi masang tangan jas itu memang harus seperti ini ya. Nanti ada yang untuk kelas-kelas halusannya itu busanya tidak menempel di jahitan seperti ini, terpisah ya. Nanti ya kalau kawan-kawan udah hafal di cara seperti ini, karena kalau umumnya seperti ini yang biasa ya. Tapi kalau untuk yang premanan, yang halusan, itu ada lagi caranya. Nanti insya Allah saya buatkan juga tutorialnya ya. Yang penting kawan-kawan bisa dulu. Ini juga cara bagus saya sama ya. Nah, ini kasih kendor, dorong. Kasih kendor, lalu dorong dengan gunting sedikit ya. Jadi memang kalau untuk masang tangan jas itu harus seperti ini ya, santai, pelan, nggak boleh terburu-buru, karena nanti hasilnya kalau buru-buru itu kurang maksimal ya. Nah, kalau ke bawahnya udah tinggal ikutin tuh ya. Tapi harus bener-bener ini ya, maunya kemana tangannya ikutin. Nah, ini kan maunya agak ke bawah sedikit, ikutin ya. Kalau dipaksa ke atas nanti hasilnya jelek. Nah, ini kan maunya ke bawah tuh, ikutin aja.
Nah, ini udah terpasang seperti ini, tinggal dikasih ring ya, ring atau ganjel. Nah, ini ganjelnya seperti ini. Ini nempel di bagian lengan ya, di sini ya. Nah, ini nanti menempel di sini untuk menghilangkan kerut-kerutan ini ya. Tuh. Nah, dimulai dari ini yang belakang ya, ini yang depan ketiak di sini, ini belakang, mulai dari sini. Kalau sebelahnya nanti ikutin, ini hasilnya ada di mana nanti ikutin ya. Jadi udah nggak dicek lagi, selama kita ikutin rulesnya, insya Allah hasilnya juga bagus ya. Ini jangan sampai kejahit ya, tuh. Jangan sampai ada yang lipat maksudnya ya, tangannya ya. Oke, ini selesai. Kita akan cek hasilnya seperti apa di patungnya. Saya akan langsung pasang dulu di patungnya, bentar ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Tuh, pasang tangannya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Nanti di sebelahnya tinggal ikutin aja dari arah sebaliknya. Yang penting ikutin tanda ini, sambungan yang belakang ini di titik senti berapa. Kan ada sambungan di sini nih, tuh. Tuh gelap ya, bentar. Nah, kan di sini ada sambungan nih. Tuh, ini nih. Ini berapa senti dari titik pundak, nanti tinggal ikutin sebelahnya ya. Sama persis seperti itu caranya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.